kasih dan berkata berterima kasih kepada Allah atas karunia-Nya. Bahagia atas karunia tersebut dan mencintai dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah telah memberikan apa yang telah diberikannya kepada kita seperti hanya semua nikmat dan kita serta nikmat kesehatan yang itu tidak bisa diukur dengan materi yang kita. Tapi bagaimana kita harus menyikapi pemberian yang Allah berikan kepada kita? Bahwasanya Allah menganjurkan kepada manusia untuk mensyukuri nikmat yang diberikan. Itu dalam satu hal yang mungkin kadang manusia sendiri lupa yang menjadi kewajiban sebagai makhluk Allah, yaitu dengan menjalankan apa yang sudah ditetapkan seperti ibadah untuk menjalankan sholat yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kita terangkan hal tersebut adalah merupakan alat untuk kita sebagai tidak menimbulkan penyakit atau tidak merugikan kesehatan. Ini mah kalau ada umur masyarakat pada malam kemarin yang selama ini lagi dibawa itu lah namanya Allah bagaimana wala adil wala akan inna Allah ghafurur sesungguhnya bagimu bangkai darah daging babi dan binatang jangan tolong ketika disembelih di situ karena selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. B. Hukumnya memakan makanan yang halal dan baik. Secara tegas perintah mengonsumsi makanan halal tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayuhan nas artinya ini pidato tahu. Ayo sekali manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dari bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang baik. Musuh nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 3. Dilihat dari ayat tersebut di atas memakan makanan halal sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim. Adapun ketentuan makanan dan minum yang cukup juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Ciri-ciri dan cara mendapat makanan yang halal dan baik. Adapun cara makanan yang halal dan baik sebagai berikut. 1. Zatnya tidak diharamkan oleh syariat. 2. Baik artinya tidak mendatangkan penyakit bagi tubuh. 3. Bersih tidak bercampur najis dan tidak menjijikan. 4. Diperoleh dari orang sesuai dengan tuntunan syariat dan lain sebagainya. 5. Biasakan baca komposisi makanan bahan pada kemasan. 6. Pilihlah tempat makanan dan tempat makan atau makanan kemasan dengan label halal. D. Jenis makanan serta minuman halal dan baik. A. Makanan. Semua makanan yang baik tidak kotor dan tidak menjijikan. 2. Binatang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. 3. Semua makanan yang diharamkan oleh Allah Rasulnya dan para ulama. B. Minuman. 1. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahagiakan bagi kehidupan manusia. Air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arang yang berubah menjadi cuka. 3. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. 4. Air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Faedah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, menjadikan lebih bersemangat dalam ibadah. Rumus ini sesuai yang diungkapkan oleh seorang sufi terkemuka Al-Bustari. Makanan haromas jawari. Artinya, barang siapa yang mengonsumsi makanan haram, maka anggota tubuhnya akan tergerak melaksanakan kemaksiatan, baik dia berkenan ataupun tidak, baik dia mengetahui ataupun tidak. Dan barang siapa yang makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan tergerak untuk melaksanakan ketaatan dan akan diberi pertolongan untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, menjadi pendorong terkabulnya doa.
doa-doa yang kita panjatkan kabul. Kunci utamanya adalah hanya mengisi perut dengan makanan dan minuman yang jelas halalnya. Berdasarkan salah satu hadis di mana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah SAW agar doa-doa yang dipanjatkannya dapat terkabul. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya, artinya, kalau saja kami memiliki uang 1 dirham dari yang halal, tentu akan kami berikan gandum yang akan kami tumbuk dan kami sajikan untuk kami. Syarat makanan yang halal dan baik, aman, tidak menyebabkan dari sesuai syariat Islam jika makanan tersebut berupa daging yang halal. Dalam Quran surat Al-Baqarah juga Allah memerintahkan kepada manusia agar memakan makanan yang baik dan halal, serta memperingatkan manusia agar tidak mengikuti larangan. Oke, sesi tanya jawab. Barangkali ada yang menanyakan? Enggak? Ya, Adit. Satu di satu pekerjaan perusahaan Apa? makanan Tempat makan restoran. bisa itu ada makanan yang dikasih dari apa namanya bisa sih antara makanan haram dan makanan halal itu udah campur sehingga kita tidak mengetahui mana yang halal mana yang haram. Kita beli itu kita itu termasuk makanan haram atau makanan halal. Enggak, makanan haramnya apa dulu? Ya misal kalau dapat duri bisa Apa? dapat duri Oh, dapat nyuri. dikumpulin lah terus kita makan di apa namanya makanan yang ada di situ tuh. Itu makan makanan yang halal atau yang haram gitu. Iya kan kita nggak tahu. Jadi kita restoran sih kalau. Iya saudara-saudara yang di udah kasih tahu. Ya kan awalnya kita nggak tahu. Nah ketika makannya ketika makannya campur minum kita minumnya campurnya itu menjadi halal atau haram. Halal lah. Karena sudah tercampur dengan perkara yang haram. Ya kan kita nggak tahu dari teman. Kan nggak tahu. Ya sebelumnya kan kita kan belum tahu katanya kan kata kamu tuh ya kan Kayak sumpahnya anu ya, waduh misalnya awalnya. apanya? Waduh, terus dicampur lah kabeh. Lagi. Antara si haram dan haram, halal si haram. Yang taunya siapa? Kalau misalnya yang taunya Semuanya pas misalnya kelas 11 MIPA reunian, Kita ada. antara si jiwa gak campur si haram. Terus dia abis deh, diaduk. ya. Si Jina diminum bareng-bareng. Nah sebelumnya tuh yang nyuriknya tuh dia ngomong nggak kalau misalnya aku tuh dapat. Ngomong. Nah berarti haram ya kan? Haram kan? Iya. Kan maksudnya dalam itu kan ada sifatnya itu lebih dominan ke halal bukan ke haram. Ya tetap aja kalau misalnya ada yang haram sedikit mah. Haram gitu. Iya kok ya. Apa sih? Barangkali ada yang ingin menambahkan jawabannya untuk membantu pemateri.